Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Berantarikara dengan NPMG 1A018065. Saya dari kelompok 1 yang ikut andil dalam menjelaskan salah satu subbab yang ada di dalam bab arsitektur style. Di dalam kelompok ini terdapat 8 anggota, termasuk saya sendiri. Dalam bab arsitektur style ini terdapat 4 subbab yang mana di setiap subbab akan dijelaskan tiap 2 orang dalam kelompok kami nantinya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan subbab bagian saya, yaitu mengenai layered arsitektur. Layered arsitektur. Ide dasar untuk layered tersebut sangat simpel, yaitu komponen diatur dalam mode berlapis di mana komponen pada lapisan LJ, singkatan dari layered J, dapat membuat panggilan ke komponen di lapisan tingkat yang lebih rendah, LI, singkatan dari layered I. Atau bisa diartikan seperti ini, LI lebih kecil dari LJ, dan umumnya berbentuk request atau respon. Hanya dalam kasus khusus biasanya dilakukan upcall. Upcall yang dimaksud di sini yaitu panggilan satu arah yang tidak meminta request atau respon, tidak seperti yang sebelumnya, ke komponen tingkat yang lebih tinggi. Ketika kasus umum tersebut ditunjukkan pada gambar 1 di bawah. Terdapat simbol tanda panah dengan titik di awalnya, itu dinamakan dengan request atau respon down call. Dan sedangkan simbol tanda panah dengan tidak ada titik di awalnya merupakan one way call. Seluruh bagian A ini biasa disebut penyusunan layer standar. Dan bagian B merupakan bentuk dari penyusunan layer kecampuran. Dan sedangkan yang C merupakan bentuk dari penyusunan layer dengan upcall. Gambar 1 yang sebelumnya yaitu ini menunjukkan penyusunan layer secara standar di mana hanya downcall ke layer bawah berikutnya dibuat. Penyusunan ini biasanya digunakan dalam kasus komunikasi jaringan. Untuk gambar B, ini, misalnya aplikasi A yang menggunakan perpustakaan layered OS untuk antarmuka ke sistem informasi. Pada saat yang sama, aplikasi menggunakan library matematis khusus layered mat yang telah diimplementasikan dengan juga memanfaatkan layered OS. Dalam hal ini mengacu pada gambar B sebelumnya, ini terdapat layer N1, N2, layer N3. A diimplementasikan di layer N1, LMAT di layer N2, dan LOS atau LOS di layer N3. Untuk gambar C, contoh tipikal adalah ketika sistem informasi memberi sinyal terjadi suatu peristiwa yang diakhiri dengan panggilan operasi yang ditentukan pengguna di mana aplikasi sebelumnya telah meneruskan referensi. Biasanya disebut sebagai pegangan atau handle. Untuk subbab kedua, layered communication protocol, yaitu menggambarkan aturan yang akan diikuti oleh para pihak yang untuk bertukar informasi. Penting untuk memahami perbedaan antara layanan atau service yang ditaruhkan oleh layer, tampilan atau interface yang digunakan layanan tersebut, dan protokol yang diterapkan layer untuk membangun komunikasi. Perbedaan ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Terdapat party A atau grup A dan party B grup B. Di setiap party terdapat 2 layer. Di atas layer ini terdapat balok panjang kecil berwarna abu-abu, ini disebut interface. Setiap layer memiliki interface, dan di antara interface itu terdapat service, dan disinilah protokol dengan tanda panah garis putus-putus yang merupakan aturan yang akan diikuti oleh para pihak untuk bertukar informasi untuk pihak yang saling berkaitan tanpa membocorkan ke pihak yang lainnya yang tidak berkaitan. Kalimat layanan service yang terdapat pada slide sebelumnya mengacu pada TCP. Lebih tepatnya, jenis layanan ini direalisasikan di internet melalui Transmission Control Protocol atau TCP. Pengertian dari TCP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Untuk membuat perbedaan antara service atau layanan, interface atau antarmuka dan protokol ini lebih jelas, mencontohkan dua pihak yang berkomunikasi berikut juga dikenal sebagai client dan server. Masing-masing diekspresikan dalam bahasa Python. Beberapa kode telah dihapus demi kejelasan. Baris pertama from socket import. Import
dari soket. Untuk maksud yang kedua, merupakan kombinasi konstanta AF underscore init dan sock underscore stream digunakan untuk menentukan bahwa protokol TCP harus digunakan dalam komunikasi antar kedua pihak. Untuk maksud dari baris ketiga, return new socket dan address client. Baris keempat, selama benar. Baris kelima, data akan disimpan atau diterima dari klien. Baris keenam, akan berhenti jika klien juga ikut berhenti. Baris ketujuh, kembali mengirim data dengan tambahan simbol bintang. Baris ke-8, menutup koneksi. Itu merupakan simple server. Dan untuk yang kedua yaitu B, client. Baris pertama sama seperti sebelumnya, import dari soket. Untuk baris kedua tidak perlu saya jelaskan tadi lagi. Baris ketiga, connect ke server, blok sampai baru diterima. Baris keempat, mengirim beberapa data. Baris kelima, menerima respon. Baris keenam, mencetak hasil. Dan baris ketujuh, menutup koneksi. Dalam contoh sebelumnya, server dibuat yang menggunakan layanan berinteraksi koneksi seperti yang ditawarkan oleh Pustaka Socket tersedia dengan Python. Layanan ini memungkinkan dua pihak yang berkomunikasi untuk mengirim dan menerima data dengan baik melalui koneksi. Fungsi utama yang tersedia di antarmukanya atau interface-nya adalah socket, accept, connect, close, send, dan receive. Ini merupakan penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari socket, accept, connect, close, send, dan receive. Socket untuk membuat objek presentasikan koneksi, accept untuk panggilan pemblokiran untuk menunggu permintaan koneksi masuk. Jika berhasil, panggilan akan mengembalikan soket baru untuk koneksi terpisah. Connect untuk mengatur koneksi ke pihak tertentu, close untuk menghancurkan koneksi atau menutup koneksi. Send, receive berturut-turut untuk mengirim dan menerima data melalui koneksi masing-masing. Jika berhasil, panggilan mengembalikan soket baru untuk koneksi terpisah. Sekian penjelasan dari subbab bagian saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Rizkananda, NPM 37. Akan melanjutkan materi dari Dani Brantadikara tentang layered architecture, yaitu application layering. Application layering merupakan metode teknologi yang menggunakan visualisasi aplikasi yang mana di dalamnya terdapat 3 layers, yaitu tingkatan yang terdiri dari user interface, kemudian processing, ada juga data level, di mana user akan melakukan perintah kepada sistem, sedangkan aplikasi akan melakukan proses dan menyimpan data tersebut dengan porsi tingkatan yang berbeda-beda. Baiklah, kita dapat lihat di sini contoh search engine. Skemanya terdapat 3 unsur atau layers yang berbeda, yaitu user interface level, processing level, data level. User interface di sini user interface level yang berguna untuk interaksi user dengan sistem, yaitu merupakan front end-nya sendiri. User akan memasukkan keyword atau pencarian kata, kemudian keyword tersebut akan di-generating dengan query generator. Setelah di-generating, database queries tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian database ini akan melakukan pemrosesan, yaitu mencari titles dan informasi yang sesuai dengan pencarian user tadi. Kemudian dilanjutkan dengan ranking algoritma, yaitu algoritma yang akan merankingkan bagian mana dan web mana yang sesuai dengan pencarian si user itu tadi. Kemudian masuk ke ranked list, HTML generator akan men-generating HTML page yang berada pada mesin pencarian atau database tadi, database search engine tadi, kemudian dibuat seperti HTML, ya, page HTML, kemudian
ditampilkan di user interface. Jadi di processing level tadi terdapat query generator dan HTML serta ranking, yang mana ini proses yang melakukan proses algoritma. Sedangkan data level ini lebih ke penyimpanan. Kemudian bagian kedua, application layering, merupakan tampilan data visual dalam suatu format yang dapat mudah dan dimengerti oleh user, dan merupakan informasi yang interaktif, tersusun, yang berbasiskan API, atau singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan package application yang sering digunakan. Metode ini sering digunakan dengan format yang mudah dimengerti oleh user, sehingga tidak susah dalam pembuatan metode API sendiri. Baiklah, yang kedua, the processing level berisi fungsionalitas inti file aplikasi pemrosesan, terdiri dari kumpulan program yang relatif besar, dan di dalam program tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti create, read, dan delete, edit, also, dan juga tempat terjadinya algoritma informasi yang akan dikirimkan ke layar berikutnya. Kemudian the data level. Data level ini bukan perpindahan data melalui data store database system. Metode ini melakukan ekstraksi data dari suatu sistem database, lalu memproses data tersebut jika diperlukan, dan melakukan updating pada sistem database yang lain. Jadi ketika ada data yang masuk, atau perpindahan data yang terjadi pada sistem, maka data level atau tingkat data ini akan menyimpan, kemudian mengupdate setiap data yang baru, sehingga sistem berjalan secara terstruktur dan terurut. Baiklah, dapat kita lihat urutan dari application layering tadi, yaitu terdiri dari UI level, processing level, data level. Dari UI level yang bertujuan untuk sebagai interaksi user terhadap aplikasi sistem, kemudian user memasukkan proses atau perintah, akan diproses di bagian processing level. Dan processing level akan melanjutkan ke data level, yang mana berisikan database informasi yang dibutuhkan untuk kembali ditampilkan di UI level. Bukan setiap proses tingkat layar aplikasi memiliki peran tersendiri dan memprioritaskan data transfer informasi yang mana harus akurat dan relasi antar base yang baik. Selanjutnya adalah macam-macam protokol yang biasa digunakan di application layer. Biasanya ada DNS, HTTP, FTP, dan SMTP, yang mana berguna untuk menghubungkan atau sebagai jembatan komunikasi antara dua komputer atau lebih, yang mana dapat kita ibaratkan sebagai pengirim atau penerima agar komunikasi antar komputer tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Object-Based Architecture. Object-Based Architecture ini adalah subbab kedua dari Architectural Style. Object-Based Architecture ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Stefani, dan teman saya, Hanifah. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Object-Based Architecture. Object-based architecture ini menggambarkan setiap objek yang sesuai atau objek yang sama, sehingga objek yang sesuai atau objek yang sama ini dapat didefinisikan sebagai komponen.
Komponen-komponen ini dapat dihubungkan. Untuk menghubungkan komponen ini menggunakan metode yang bernama prosedur call. Prosedur call ini juga dapat dilakukan melalui jaringan, yaitu objek panggilan tidak perlu dijalankan pada mesin atau komputer yang sama dengan objek yang dipanggil. Selanjutnya, ini adalah gambar dari objek arsitektur style atau objek base arsitektur. Pada gambar ini terdapat 5 objek. Kelima objek ini dinamakan komponen. Komponen ini saling berhubungan karena menggunakan metode yang bernama prosedur call, sehingga masing-masing objek saling berhubungan satu sama lain. Ini dinamakan objek base arsitektur. Selanjutnya, objek base arsitektur ini sangat menarik karena memberikan kesan alami cara encapsulating data. Encapsulating data ini adalah proses membuat satu paket data menjadi jenis data lainnya. Jenis data lainnya tersebut disebut sebagai objek state di dalam objek base arsitektur. Dan operasi yang dapat dilakukan pada data itu ke satu entitas disebut sebagai objek method. Selanjutnya, interface yang ditawarkan oleh sebuah implementasi objek merahasiakan detailnya. Berarti bahwa prinsipnya satu objek dapat dipertimbangkan sepenuhnya independen atau objek tersebut dapat berdiri sendiri dari lingkungannya. Seperti halnya komponen, interface juga sama, di mana interface jika didefinisikan dengan jelas dan dibiarkan tak tersentuh, file objek harus diganti dengan interface yang sama persis dan tidak boleh dengan interface yang berbeda. Selanjutnya adalah distributed object atau objek terdistribusi. Objek terdistribusi atau distributed object ini adalah pemisahan antara interface dan objek yang mengimplementasikannya. Interface memungkinkan kita untuk menempatkan interface pada satu mesin atau komputer, sedangkan pada objek itu sendiri berada di komputer lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa interface dan objek dapat berbeda tempat atau berbeda komputer untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya ini adalah gambar organisasi umum dari remote object dengan proxy sisi klien, atau organisasi umum dari objek jarak jauh dari proxy sisi klien. Untuk gambar ini akan dijelaskan oleh teman saya Hanifah. Untuk penjelasannya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Stefani yang sudah menjelaskan tentang object based arsitektur. Di sini saya sebagai Hanifah ingin melanjutkan pembahasan dari Stefani mengenai object based arsitektur, yaitu pada bagian organisasi umum dari remote object dengan proxy sisi klien. Berikut sudah tersedia sebuah gambar dari organisasi umum dari remote object dengan proxy sisi klien, yang mana pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika klien menghubungkan ke objek terdistribusi, implementasi file object interface atau yang sering disebut sebagai proxy atau perantara sebuah jaringan yang kemudian dimuat ke dalam alamat klien.
Proxy dapat dianalogikan dengan rintisan klien dalam sistem RPC. Kemudian, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah pemanggilan metode Marshall ke dalam pesan dan akan memperoleh pesan balasan yang berupa pesan yang tidak Marshall untuk mengembalikan hasil pemanggilan metode ke klien. Objek yang sebenarnya berada di mesin server, di mana pada mesin server itu sendiri menawarkan interface yang sama seperti interface yang ditawarkan pada mesin klien. Kemudian, permintaan panggilan masuk untuk yang pertama kali akan diteruskan ke potongan server yang membatalkan perintah mereka untuk membuat panggilan metode pada interface objek di server. Potongan server itu sendiri juga bertanggung jawab untuk menyusun balasan dan meneruskan pesan balasan ke proxy sisi klien itu sendiri. Kemudian, terdapat potongan sisi server. Potongan sisi server itu sendiri sering disebut sebagai kerangka, karena menyediakan cara terbuka untuk membiarkan middleware server mengakses objek yang ditentukan oleh penggunanya itu sendiri. Kemudian terdapat remote object. Remote object adalah sebuah fitur karakteristik, tetapi agak berlawanan dengan intuisi yang paling banyak didistribusikan objek adalah bahwa status mereka tidak didistribusikan. Ia berada di satu mesin, tetapi hanya saja interface yang diimplementasikan oleh objek yang tersedia berada di mesin yang lain atau berada di mesin yang berbeda, tidak berada di satu mesin yang sama. Selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah kata kunci di sini, yang mana layanan secara keseluruhan diwujudkan sebagai entitas yang berdiri sendiri, meskipun itu mungkin dapat menggunakan layanan yang lain atau layanan yang berbeda. Dengan memisahkan berbagai layanan secara jelas, sehingga mereka dapat beroperasi secara mandiri. Kami sedang membuka jalan menuju service oriented arsitektur atau yang biasa disingkat oleh kebanyakan orang sebagai SOA. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Object Based Architecture. Untuk poin-poin yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Saya Apip dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang Resource Based Architecture. Dengan meningkatnya jumlah layanan menjadi tersedia melalui web dan pengembangan sistem terdistribusi melalui konstitusi layanan menjadi lebih penting. Para peneliti mulai mengirimkan kembali arsitektur sebagian besar sistem terdistribusi berbasis web. Salah satu masalah dengan komposisi layanan adalah bahwa penghubungan berbagi komponen dapat dengan mudah berubah menjadi mimpi buruk integrasi. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat melihat sistem distribusi sebagai kumpulan besar sumber daya yang dikelola secara individual oleh komponen
Sumber daya dapat ditambahkan atau dihapus oleh aplikasi atau jarak jauh, dan juga dapat diambil atau dimodifikasi. Pendekatan ini sekarang telah diadopsi secara luas untuk web dan dikenalkan sebagai Representational State Transfer atau REST. Fielding 2000. Ada 4 karakteristik utama dari apa yang dikenal sebagai arsitektur RESTful. Fostoso et al. 2008. 1. Sumber daya diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. 2. Sumber layanan menawarkan antarmuka yang sama terdiri dari paling banyak 4 operasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Operasional dan ada kolom description. Put creator a new resource, get resource in some repetition, delete a resource, post modify a resource by transforming new state. 3. Pesan yang dikirim ke atau dari layanan dijelaskan sendiri sepenuhnya. 4. Setelah menjelaskan operasi pada suatu layanan, komponen tersebut melupakan segala sesuatu tentang panggilan. Lanjut, untuk mengilustrasikan bagaimana RESTful dapat bekerja dalam praktiknya, pertimbangkan layanan penyimpanan cloud seperti Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Amazon S3 dijelaskan dalam Murty 2008 hanya mendukung 2 sumber daya, objek yang pada dasarnya setara dengan file, dan keranjang yang setara dengan direktori. Tidak ada konsep yang mendapatkan ember ke dalam ember. Objek bernama object name yang terdapat dalam bucket name yang dirujuk melalui uniform resource identifier atau URI berikut. Itu ada linknya, bucket name .s3 amazon.com atau object name. Untuk membuat keranjang atau objek untuk masalah ini, aplikasi pada dasarnya akan mengirimkan permintaan put dengan URI keranjang atau objek. Pada prinsipnya, protokol yang digunakan dengan layanan tersebut adalah HTTP. Dengan kata lain, ini hanyalah permintaan HTTP yang kemudian akan diintegrasikan dengan benar oleh S3. Jika keranjang atau objek sudah ada, pesan kesalahan HTTP akan ditampilkan. Dengan cara yang sama, untuk mengetahui objek mana yang dibuat dalam bucket, aplikasi yang mengirim permintaan GET dengan URI bucket S3 akan mengembalikan daftar nama objek, lagi-lagi sebagai respon HTTP biasa. Arsitektur RESTful menjadi populer karena sederhanaannya. Namun pada Suci sedang diperebutkan apakah layanan RESTful lebih baik daripada layanan yang ditentukan melalui antarmuka khusus layanan. Fostoso 2008. Setelah membandingkan kedua pendekatan tersebut dan seperti yang diharapkan, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara khusus, kesederhanaan arsitektur RESTful dapat
dengan mudah melarang solusi mudah untuk skema komunikasi yang rumit. Salah satu contoh adalah di mana transaksi terdistribusi diperlukan, yang umumnya mengharuskan layanan melacak status eksekusi. Di sisi lain, ada banyak contoh di mana arsitektur RESTful sangat cocok dengan skema interaksi layanan yang sederhana. Namun, sebagai antarmuka, layanan akan memperumit masalah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Nasiman. Saya akan melanjutkan penjelasan Afif mengenai Resource Based Architecture. Secara jelas, layanan tidak dapat dibuat lebih mudah atau lebih sulit hanya karena antarmuka tertentu yang ditawarkannya. Sebuah layanan menawarkan fungsionalitas, dan cara terbaik layanan tersebut diakses ditentukan oleh antarmuka. Memang, orang dapat berargumen bahwa diskusi tentang RESTful versus antarmuka khusus layanan lebih banyak tentang transparansi akses. Untuk lebih menghargai mengapa begitu banyak orang memperhatikan masalah ini, mari kita perbesar ke layanan Amazon S3 yang menawarkan antarmuka REST serta antarmuka yang lebih tradisional. Di sini bisa kita lihat di gambar 2, ada list tentang bucket operations dan object operations. Antarmuka SOAP terdiri dari sekitar 16 operasi yang tercantum pada gambar 2. Namun, jika kita mengakses Amazon S3 menggunakan pustaka Boto Python, kita akan memiliki hampir 50 operasi yang tersedia. Sebaliknya, antarmuka REST hanya menawarkan sedikit operasi. Pada dasarnya, yang tercantum pada gambar 1. Dari manakah perbedaan ini berasal? Jawabannya tentu saja di ruang parameter. Dalam kasus arsitektur RESTful, aplikasi harus menyediakan semua yang diinginkannya melalui parameter yang dilewati oleh salah satu operasi. Di antarmuka SOAP Amazon, jumlah parameter per operasi umumnya terbatas, dan ini tentunya terjadi jika kita menggunakan pustaka Boto Python. Berpegang pada prinsip-prinsip sehingga kita dapat menghindari kerumitan kode sebenarnya, misalkan kita memiliki keranjang antarmuka yang menawarkan operasi create yang membutuhkan string input seperti myBucket untuk membuat keranjang dengan nama myBucket. Biasanya, operasi tersebut akan disebut secara kasar sebagai berikut: import bucket.create buka kurung kutip myBucket kutip tutup kurung. Namun dalam arsitektur RESTful, panggilan tersebut pada dasarnya harus di-encode sebagai string tunggal seperti berikut: PUT dan seterusnya. Perbedaannya sangat mencolok. Misalnya dalam kasus pertama, banyak kesalahan sintaksis seringkali sudah tertangkap selama waktu kompilasi. Sedangkan dalam kasus kedua, pemeriksaan perlu ditunda hingga waktu proses. Kedua, orang dapat berargumen bahwa menentukan semantik suatu operasi jauh lebih mudah dengan antarmuka tertentu daripada dengan antarmuka yang hanya menawarkan operasi generik. Di sisi lain, dengan operasi generik, perubahan jauh lebih mudah untuk diakomodasi karena biasanya melibatkan perubahan tata letak string yang menyandikan apa yang pada akhirnya diperlukan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Publish subscribe arsitektur merupakan pola perpesanan di mana penerbit menyiarkan pesan tanpa sepengetahuan pelanggan. Begitu pula pelanggan mendengarkan pesan tentang topik atau kategori yang mereka minati tanpa mengetahui siapa penerbitnya. Koordinasi merupakan bagian dari sistem terdistribusi yang menangani komunikasi dan kerjasama antar proses. Ini membentuk perekat yang mengikat aktivitas yang dilakukan oleh proses menjadi satu kesatuan. Dalam sistem berbasis koordinasi terdistribusi, fokusnya adalah bagaimana koordinasi antar proses berlangsung. Selanjutnya yaitu temporally couple. Nah, coupling temporal berarti bahwa proses yang berkomunikasi harus aktif dan berjalan. Referential couple umumnya muncul dalam bentuk referensi eksplisit dalam komunikasi. Misalnya, suatu proses dapat berkomunikasi hanya jika ia mengetahui nama atau pengenal dari proses lain yang ingin ditukar informasinya. Mailbox coordination merupakan jenis koordinasi yang berbeda terjadi saat proses dipisahkan sementara.
tetapi digabungkan secara referensial. Disebut sebagai koordinasi kotak surat. Dalam hal ini, tidak perlu dua proses komunikasi untuk dijalankan pada saat yang sama agar komunikasi berlangsung. Lalu, direct coordination terjadi ketika proses digabungkan secara temporal dan referensial. Koordinasi berlangsung secara langsung, yang disebut sebagai koordinasi langsung. Kopling referensial umumnya muncul dalam bentuk referensi eksplisit dalam komunikasi. Misalnya, suatu proses dapat berkomunikasi hanya jika ia mengetahui nama atau pengenal dari proses lain yang ingin ditukar informasinya. Kopling temporal berarti bahwa proses yang berkomunikasi harus aktif dan berjalan. Selanjutnya yaitu event-based coordination, yang merupakan kombinasi dari sistem yang dipisahkan secara referensial dan digabungkan secara temporer membentuk kelompok model untuk koordinasi berorientasi pertemuan. Dalam sistem yang dipisahkan secara referensial, proses tidak mengenal satu sama lain secara eksplisit. Dan kata lain, ketika suatu proses ingin mengkoordinasikan aktivitasnya dengan proses lain, tidak bisa langsung merujuk ke proses lain. Sebaliknya, ada konsep pertemuan di mana proses sementara kelompok bersama-sama untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka. Lalu, generative coordination merupakan model koordinasi yang paling kenal luas, di mana kombinasi dari proses yang dipisahkan secara referensial dan temporal dicontohkan oleh komunikasi generatif seperti yang diperkenalkan dalam sistem pemrograman Linda oleh Gelenter tahun 1985. Ide kunci dalam komunikasi generatif adalah bahwa kumpulan proses independen menggunakan ruang data tuple persisten bersama. Tuple adalah catatan data yang diberi tag yang terdiri dari bidang yang diketik angka, tapi mungkin saja 0. Proses dapat menempatkan semua jenis catatan ke dalam ruang data bersama, yaitu mereka menghasilkan catatan komunikasi. Berbeda halnya dengan papan tulis, tidak perlu ada persetujuan terlebih dahulu tentang struktur tuple. Hanya tag yang digunakan untuk membedakan antara tuple yang mewakili jenis informasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu publish-subscribe system, yang merupakan sebuah sistem di mana publisher menggunakan service event-to-event dan subscriber bergabung dalam jaringan pada sebagian event melewati proses subscription. Publish-subscribe system digunakan pada kelompok domain yang luas. Contohnya ada pada sistem informasi keuangan, RRS Feed, Ubiquitous Computing, aplikasi monitoring, dan lain-lain. Sistem ini juga merupakan komponen utama dari infrastruktur Google terkait dengan kebutuhan untuk penyebaran informasi secara cepat dan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Maulana. NPM saya G1A 018081 dari kelas B. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang arsitektur style sebagian publish subscribe. Oke, langsung saja. Dalam sistem yang dipisahkan secara referensial, proses tidak mengenal satu sama lain secara eksplisit. Nah, satu-satunya hal yang dapat dilakukan suatu proses adalah menerbitkan sebuah event dengan asumsi bahwa pemberitahuan datang dalam segala jenis dan proses tersebut mungkin akan mensubscribe jenis pemberitahuan tersebut. Nah, subscribe yang dimaksud yaitu yang mana microservice mungkin dapat mendengarkan atau suatu topik atau event yang telah diterbitkan dari proses tersebut. Dalam model coordination, pemberitahuan yang diterbitkan akan dikirimkan tepat ke proses yang telah mensubscribe proses tersebut. Model koordinasi yang terkenal adalah shared data space atau ruang data bersama. Nah, shared data space merupakan kombinasi dari proses yang dipisahkan secara referensial dan temporal. Oke, lanjut. Ide utamanya adalah proses berkomunikasi seluruhnya melalui tuples. Tuple di sini merupakan rekaman data terstruktur yang terdiri dari sejumlah bidang. Sangat mirip dengan baris dalam table database. Proses dapat menempatkan semua jenis tuple ke dalam ruang data bersama untuk mengambil tuple. Proses menyediakan pola pencarian yang cocokkan dengan tuple. Nah, setiap tuple yang cocok akan dikembalikan. Di sini saya akan memberi sebuah contoh kasus, yaitu misalnya ruang data bersama seringkali dikombinasikan dengan koordinasi berbasis peristiwa dengan sebuah proses yang berlangganan tuple tertentu dengan menyediakan pola pencarian. Nah, ketika suatu proses memasukkan tuple ke dalam ruang data,
pelanggan yang cocok akan diberitahu. Nah, dalam contoh kasus tersebut, kita berurusan dengan arsitektur publish subscribe, yang mana publish subscribe adalah pola desain arsitektur yang menyediakan kerangka kerja untuk bertukar pesan antara penerbit dan pelanggan. Nah, pola ini melibatkan penerbit dan pelanggan dengan mengandalkan message broker yang menyampaikan pesan dari penerbit ke pelanggan. Perbedaan antara gaya arsitektur berbasis peristiwa murni dan gaya ruang data bersama ditunjukkan pada gambar 2.10. Nah, dapat dilihat di sana terdapat event bus, yang mana event bus adalah sebuah bagian yang menunjukkan file abstraksi dari mekanisme yang mencocokkan publish dan subscribe. Dapat dilihat pada gambar 2.10. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu Linda, yang merupakan model pemrograman yang dikembangkan pada 1980-an oleh Carriero dan Gelernter. Nah, pembagian ruang data di Linda dikenal sebagai tuple space atau ruang tuple. Tuple space pada aplikasi Linda ini, model pemrograman Linda ini mendukung 3 operasi utama, yaitu in dalam kurung T yang merupakan perintah dari hapus tuple yang cocok dengan template T, in dalam RD dalam kurung T yang merupakan salinan tuple yang cocok dengan template T, dan out dalam kurung T merupakan perintah untuk menambahkan tuple T ke ruang tuple. Aspek penting dari sistem publish subscribe adalah bahwa komunikasi terjadi dengan menggambarkan peristiwa yang diminati subscription. Untuk saat ini, masalah pentingnya adalah bahwa dalam banyak kasus, item data tidak secara eksplisit diidentifikasi oleh pengirim dan penerima. Mari kita asumsikan bahwa peristiwa dijelaskan oleh serangkaian atribut atau ciri-ciri dari proses atau pemberitahuan tersebut. Ciri-ciri pemberitahuan yang mendeskripsikan suatu peristiwa dikatakan dipublikasikan ketika pemberitahuan tersebut telah sampai atau telah dibaca oleh orang lain, oleh proses lain. Untuk itu, subscription atau pelanggan perlu diteruskan ke middleware yang berisi deskripsi acara yang diminati pelanggan. Nah, deskripsi semacam itu biasanya terdiri dari beberapa pasangan seperti atribut dan nilai, yang umum disebut topic-based publish subscribe system atau sistem langganan publikasi berbasis konten, yang mana pelanggannya terdiri dari pasangan atribut dan nilai. Dalam kasus ini, atribut yang ditentukan diharapkan mengambil nilai dalam rentang yang ditentukan. Deskripsi terkadang dapat diberikan menggunakan semua jenis predikat yang dirumuskan atas atribut. Semakin kompleks deskripsi, semakin sulit pula untuk menguji apakah suatu peristiwa cocok dengan deskripsi. Kita sekarang dihadapkan pada situasi di mana langganan atau subscription perlu dicocokkan dengan pemberitahuan. Dalam kasus ini, pencocokan yang dimaksud yaitu middleware dapat memutuskan untuk menuliskan pemberitahuan yang diterbitkan bersama dengan data terkait ke kumpulan subscription, yang mana proses dengan langganan atau subscription yang cocok atau match. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.